bikin ini asosiasi terkait penata kelola jalan jembatan. Jadi sekarang nomenklaturnya itu berubah, yaitu jadi kalau dulu teknik jalan jembatan, sekarang penata kelola jalan jembatan sama penata laksana jalan jembatan. Kalau penata kelola itu yang rumpun di keahlian, kalau penata laksana itu di rumpun ini keterampilan kalau dulu. Ya, jadi seperti itu. Dan itu sudah ada pengurusnya dari pusat, kemudian di daerah juga ada pengurusnya. Kebetulan kita di Jawa Timur yang membawai, itu yang ketua DPD-nya itu Pak Gawan Susetio, itu dari Balai Besar. Kemudian sekretarisnya itu saya sendiri, dan bendaharanya itu ada Bu Ratna. Jadi kita juga punya punya kewajiban moral untuk merangkul kawan-kawan yang ada di daerah, di kita juga bagaimana terkait nanti pembinaan dari teman-teman di penata kelola jalan dan jembatan. Nah, kenapa memang jalan jembatan ini agak punya sedikit masalah itu karena transisi itu, Bu. Bapak Ibu, karena kalau yang dulu kita mengajukan dupa itu pakai aturan ini Kemenkuasbank tahun 99. Tapi ini ditunggu pun masih belum keluar aturan yang baru. Jadi kemarin ada surat itu terakhir yang kita mengajukan dupa kalau untuk kenaikan pangkat April tahun 2023 itu terakhirnya itu tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ini kan sudah lewat semua. Jadi kebetulan kemarin yang hubungi saya Pak Indra sama Pak Dedi, nah itu sudah lewat semua tanggal. Saya sendiri juga teman-teman ini nggak punya data untuk mengakses ke sana. Sebenarnya bulan Oktober itu saya ngasih link data teman-teman yang di kabupaten juga, ada berapa orang, ada di rumpun jabatan apa gitu kan. Cuman ya terbatas, dari Malang kemarin sudah masuk, Trenggalek beberapa sudah, tapi Sumeneb ya kebetulan ini alhamdulillah sudah nyambung ya. Waktu saya kongres di sana saya tanyain juga sama ini ketua bidang pengembangan sama pembinaan itu Bu Eka, nanti kita untuk aksesnya juga kita sudah cukup lumayan lah Bu untuk dapat link ke sana. Nah itu beliau saya tanya, Bu ini saya dapat titipan dari teman-teman kabupaten, itu mereka mau ngajuin dupa, gimana Bu? Waktu tanggal 1 itu saya ketemu beliau bilang, ini Pak kalau dalam minggu ini bisa kumpul ke saya gitu, nggak apa-apa Pak, tapi kalau memang lewat dari 1 minggu ini gitu, 1 minggu itu tanggal 1 beliau bilang, nah itu mending nunggu aturan yang baru gitu untuk pengajuan dupanya. Nah tapi sampai sekarang juga belum keluar. Nah kemarin juga ini saya ketemu beliau waktu konferensi regional teknik jalan jembatan. Kebetulan saya baru balik dari Bogor itu tanggal baru kemarin saya balik, mulai hari Senin kemarin. Nah itu kemungkinan kita mau follow up untuk tim penilai. Tapi kalau mau mengajukan itu ada surat edaran memang terakhir tanggal 31 Desember ini untuk mau mengajukan dupa. Tapi itu bukan untuk kenaikan pangkat yang April. Jadi sudah lewat fasenya. Yaitu tinggal diajukan aja gitu sih. Tapi nanti penilaiannya monggo itu terserah dari pusat gitu. Jadi terserah nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mengajukan dupanya, kalau memang sampai tanggal 31 Desember ini bisa menyusun, nah itu bisa untuk kesananya. Tapi ya itu lagi-lagi ini itu sudah lewat, bukan untuk kenaikan pangkat yang April 2023. Karena memang ini sih fase biasanya per tahun itu ada 2 kali fase pengajuan. Itu bulan April sama bulan Oktober. Kalau April itu kenaikan selanjutnya bulan apa biasanya itu? Bulan Oktober ya kenaikan pangkat. Tapi kalau yang mau untuk April, nah itu terakhir tanggal 31 Oktober. Gitu sih, Bapak Ibu, begitu. Ini semua kemarin didata untuk konversi dupa. Jadi kalau dari bapak-bapak yang penyetaraan itu kan di SK jabatan fungsionalnya itu kan ada poin dupa, ada poin PAK-nya. Nah, poin PAK-nya ini nanti dikirim ke Jakarta untuk dapat rincian penetapan angka kredit. Itu sih untuk tahap awalnya. Kalau untuk
penyusunan dupaknya nanti ya saya bisalah insya Allah bantu-bantu untuk gimana cara nyusunnya nanti via Zoom aja nggak apa-apa, nanti saya bantu sebisanya. Tapi memang dulu kalau kita pelatihan dupak itu 1 minggu biasanya Pak. 1 minggu itu kita diundang sama PU Pusat, ya, itu bagaimana cara menyusun dupak, nanti baru kita kirim ke sana. Gitu. Nah saya juga paham kok bagaimana kesulitannya bapak-bapak yang dari transisi dari struktural ke fungsional, nyusun dupaknya itu seperti apa, karena memang ya cukup ini ya, kulturnya sudah ini beda jauh sama ini fungsional, karena ya ini Pak harus nyusun dupak. Tapi memang info bagusnya itu ketika kita pakai aturan yang baru nanti itu kita sudah SKP kita itu sekaligus sebagai dupak. Jadi sudah tidak serigid sekarang. Kalau sekarang kan SKP berdiri sendiri, dupak berdiri sendiri. Tapi kalau nanti akan saling kesinambungan. Jadi SKP itu sekaligus dupak. Begitu infonya dari saya, mungkin bisa sharing seperti itu. Mungkin ada ini yang ditanggapi Pak, langsung aja Bapak Ibu, monggo ditanggapi aja. Karena memang ya, tanggapi, ya Pak langsung aja, Emil. langsung aja nggih Bu. Ini saya tertarik terkait dengan penyetaraan dupak yang sampai tanggal 31 Desember ya Pak. Iya, 31 Desember ya, Ibu. 31 Desember masih memungkinkan, tapi memungkinkan, itu bukan ya. untuk yang April 2023. Iya, itu. Ya, tapi itu bisa dimungkinkan untuk yang Oktober 2023. Bisa nggak Pak ya Pak? Bisa, sangat bisa. Oke, Ya. itu yang pertama. Oke. Kemudian ini untuk yang mendapatkan dupak itu hasil penyetaraan, yang teman-teman itu kan ada di SK-nya. Iya, SK-nya ada. Harus dikirimkan ke pusat. Nah, ya. Pertanyaan saya Pak, apakah kami bisa secara mandiri mengirimkan surat ke siapa, ke pusat? Apa syaratnya yang harus untuk mendapat yang ke pusat itu? Apakah ada syarat-syaratnya sehingga kita juga nanti biar secepatnya kalau yang hasil penyetaraan, teman-teman hasil penyetaraan itu dikirimnya ke siapa, syaratnya apa saja yang harus dilengkapi per masing-masing personal. Kemudian yang tak kalah menariknya tuh SKP sebagai dupak. Ya, okay. Nah, karena SKP yang kita itu Pak Emil itu berinduk ke Kemendagri. Di Kemendagri itu ada format-format yang mungkin nggak akan matching mungkin dengan yang dupaknya yang Kementerian PUPR. Nah ini juga mungkin PR bagi saya ini nanti. Gimana mensinkronkan antara SKP-nya versi yang Kemendagri yang dianut BKP SDM Kabupaten Kota dengan yang versinya dupak Kementerian PUPR. Nah ini mohon mungkin Pak Emil kan sudah punya pengalaman dengan kabupaten kota yang lain. Kira-kira seperti apa Pak sinkronisasinya itu? Formatnya bagaimana? Oke. Terima kasih. Oke. Kalau untuk ini Bu, Kementerian PU itu sejak tahun ini ya itu sudah semua dupak itu online. Jadi sudah nggak pakai kita kirim fisik. Termasuk pendataan semua, saya nanti tinggal ngirim linknya aja, nanti saya kirim ke teman-teman untuk pendataan itu. Mungkin secepatnya ya. Iya, nanti saya kasih linknya nanti ke siapa, mungkin saya kontak personnya Pak yang udah ngubungi saya, Pak Dedi sama Pak Indra gitu. Bapak nanti saya kirim ke sana. Langsung ke Pak Indra aja Pak Dedi. Oke. Iya. Kalau terkait yang SKP sekaligus dupak itu ini Bapak Ibu yang itu masih aturan yang mau terbit itu infonya seperti itu. Tapi intinya begini, kalau sebenarnya kan kalau fungsional itu memang harus ditempatkan sesuai habitatnya. Habitatnya dalam arti kalau memang teknik jalan jembatan ya dia harus memang mengurusi jalan. Kalau memang dia tidak mengurusi jalan, ini agak sulit untuk nyari PAK-nya ya, nyari dupaknya akan sulit. Nah, ini sekedar info-info. Kalau memang nanti mau pindah ke situ, nanti bisa fase ke in-passing nanti, in-passing. Tapi in-passing itu nunggu pengumuman resmi biasanya, pengumuman resmi masing-masing jabatan itu ada.
Nah, kemarin kita ya disonding dari ini BKD provinsi, itu kemungkinan ya tidak lama lagi katanya gitu akan ada fase in passing lagi. Tuh. Tapi untuk kita berpindah itu nggak bisa kalau nggak ada aturan yang ini, nggak ada aturan yang bisa memungkinkan untuk ke sana. Jadi memang sebenarnya kan fungsional itu ditetapkan ada ini, ada e-formasi. E-formasi itu sudah formasi resmi ditetapkan. Nah, kita persetujuan dari Menpan RB, setahu saya begitu. Terus kemudian kalau penyetaraan itu kan memang ini kebijakan dari pemerintah untuk penyetaraan. Tapi pada prinsipnya memang kalau sudah ada di fungsional tertentu di satu ini ya tidak bisa beralih kemana-mana kecuali ada kebijakan lain yang memungkinkan untuk itu. Nah, salah satunya itu ya in passing itu setahu saya itu ada. Karena kebetulan kalau dari saya itu beralih ke fungsional dulu lewat fase in passing. In passing tahun 2019 2018 saya. Nah, itu untuk menjadikan fungsional di sana itu ada ini analisa jabatan. Analisa jabatan itu di satu unit kerja itu sudah ada posisinya ahli muda berapa, ahli madya berapa, ahli pertama berapa itu ada. Nah, terus kemudian kita kirim ke Kementerian PU untuk ditetapkan. Nah, dari Kementerian PU kemudian mengirim ke Menpan RB untuk ditetapkan sebagai informasi, begitu alurnya. Jadi kalau untuk berpindah ya mesti mengikuti ini alur in passing atau alur ini ya, alur resminya untuk berubah. Untuk sementara ya berarti tetap di situ, Pak. Nah, bagaimana ini untuk nyari dupaknya? Ya dicari-carikan. Gitu. Mohon izin Pak Dicari-carikan. Emil. Oke, langsung aja Bu, nanti nanggepi. Ya, ya. Mohon izin Pak Pak Emil. Jadi Ya, untuk yang formasi sebenarnya kita sudah formasinya tersedia karena ya, kemarin ya, sudah selesai anjab. Tapi anjab kita itu kan yang ngelola itu bagian organisasi. ya. Nah, itu kalau masalah urusan formasi sudah tersedia. Jadi Sudah, untuk ya, alhamdulillah. kebutuhan ahli media sudah kita siapkan tempatnya. Ya, Cuma yang sekarang yang kita juga mengusulkan ada beberapa teman-teman yang nanti akan diusulkan untuk pindah. Misalkan ya, dari jalan jembatan pindah ke jasa konstruksi. konstruksi, ada Ya, yang ingin ya, pindah ya. ke sana. Tapi itu bukan yang murni ASN, tapi memang hasil penyetaraan Pak Emil yang mau pindah itu. Oh, nggih, ya, Ya, jadi taraan malah enak. mungkin lebih gampang mungkin ya Pak Emil. Ya, Tetapi lebih bisa. saya juga perlu konfirmasi ke Pak Emil, apakah benar kalau yang ASN murni formasi fungsional, Iya, jadi yang tahun pengangkatan 2019, 2020 itu kan ada yang murni ya, formasinya ya. memang Nggih. Japung, itu katanya nggak bisa otomatis pindah ke ini ya Pak, beda-beda Japung gitu karena dia murni pengangkatannya. Kebetulan SK jabatan Japungnya itu baru diterimanya bulan Agustus yang tahun sekarang. Nggih. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman ASN yang sudah dapat SK Japung 2 Agustus 2022 itu, sampai sekarang itu belum pernah ikut BIMTEK, Pak Emil. Jadi mohon informasi juga, kira-kira bisa enggak teman-teman ini yang murni Japung ini ikut BIMTEK di kementerian kalau memang dimungkinkan, karena kita sudah sounding ke BKPSDM juga angkat tangan, tidak pernah ada kegiatan BIMTEK itu. Jadi kita harus mandiri. Siapa tahu di Kementerian PU juga ada kegiatan BIMTEK itu bagi yang ASN ini belum pernah BIMTEK sejak dia diangkat jadi Japung gitu Pak Emil. Ya, ya, nggih. Iya. Kalau memang yang penyetaraan tuh enak ngaturnya kan intern tuh mau taruh di mana, di jakon sesuai jabatan awalnya kan. Banyak berkecimpung di mana gitu kan. Ya memang lebih lebih fleksibel ya. Tapi memang kalau yang pengangkatan awal itu ya memang harus ada di posisi dia diangkat itu. Kalau memang di jalan ya harus di jalan. Jadi kalau memang dia ditaruh di tempat lain, nah ini agak kerepotan nanti nyusun dupanya. Apalagi kalau memang nanti dupanya itu sudah berbasis SKP. Nah itu lebih repot lagi. Tapi kalau sekarang masih bisa, masih dicari-carikan itu masih bisa. Kalau yang
Dupak yang versi yang lama itu yang sekarang masih berlaku itu kan ini ya banyak di unsur pelatihan, banyak pengembangan profesi juga masih bisa gitu. Tapi yang lama, yang nanti yang baru, terutama yang SKP yang sekarang kami di provinsi sudah melaksanakan itu SKP kita itu sudah ini Bu, kita nggak bisa ngambil yang ini, nggak bisa ngambil yang benar-benar yang masih ngambang gitu, nggak bisa. Kayak kalau dulu kan fungsional tuh nulis gitu bisa dapat banyak. Nah kalau nulis itu kan ini apa lintas ya, walaupun mungkin saya bekerja di keciptakaryaan, saya nulis ke bina margaan, walaupun saya bina marga masih bisa dapat nilai. Tapi kalau yang sekarang SKP yang sekarang itu yang harus kita kerjakan tuh TUSI namanya, tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi itu. Nah, tugas pokok dan fungsi ini 100% itu harus bekerja di posisinya gitu. Wah, agak Gitu. susah ya. Iya, nah itu yang agak repot. Ya, kalau lintas bidang berarti agak susah bagi yang ASN murni ini ya Pak Emil ya. Nggih, harus ditaruh di posisinya yang pas lah. Ya minimal ya nggak jauh-jauh banget gitu. Betul, betul. Ya ini masukan ke kita karena memang harus terang kemarin Pak Emil itu kita yang penting ada wadahnya pindah ngatur personil itu yang susah dibayangkan 3 dinas itu jadi 1 dinas. Nggih, nggih, Jadi nggih. kesulitan sekali. Ya mungkin nanti informasi ini akan kita sampaikan kepada Bapak pimpinan. Nggih. Kemudian Pelatihan nggih, Bu. Yang ya, pelatihan kalau itu yang begini. pelatihan gimana Pak Emil? Apa Iya, bisa dapat prioritas teman-teman ini untuk ikut BIMTEK yang di kementerian? iya, pelatihan itu sebenarnya begini, Bu. Kalau kami pengalaman kami, pelatihan-pelatihan penyusunan dupa. Ini pelatihan penyusunan dupa, Ibu? Apa pelatihan Ya, ya, yang lain? ya, ya, pelatihan-pelatihan BIMTEK Dupa mungkin salah satunya itu Pak Emil. Oh, Boleh nggih. BIM, boleh Dupa. Iya, iya. Kalau untuk pelatihan menyusun dupa, itu dulu pengalaman kami, itu kita juga pakai pakai dana APBN, Bu. Jadi kita ngajukan dulu ke pusat untuk pelatihan, tapi memang mereka mengalokasikan itu nunggu antrian juga. Ya memang itu problem. Dulu itu dari pusat itu kita nggak boleh ngirim dupa kalau kita belum ikut pelatihan. Tapi makin akhir ke sini ya kirim aja itu juga diterima, Bu. Ya, enggak boleh. Itu kok enggak ikut. Iya, karena ya memang ternyata yang ngantri itu banyak banyak banget gitu. Yang ngantri banyak banget dan untuk pelatihan kan butuh butuh biaya gitu kan, butuh biaya sama ini. Itu setahu saya Kementerian Pusat itu bersedia mengalokasikan itu kalau 24 orang minimum. Jadi mungkin bisa koordinasi sama kabupaten lain untuk mengusulkan. Kalau kami dulu itu kan ini diundang itu di Surabaya. Jadi ada dari Makassar ya ke Surabaya, ada dari Papua ke Surabaya, kita kebetulan di Surabaya, dari Semarang juga ke kita. Jadi gitu dikumpulin biasanya sama mereka. Kebetulan teman saya yang ketinggalan, dia berangkat ke Padang gitu untuk pelatihan-pelatihan penyusunan dupa itu. Tapi maksud saya begini, kalau ini kan untuk kepraktisannya daripada kita nunggu-nunggu seperti itu, ya mending ini aja kirim aja sebisanya. Nanti saya bantu deh itu sama teman-teman ini, gimana cara nyusun ininya, nyusun dupanya untuk ininya. Apa mau ini rencana mau kirim Desember ini? Itu nanti saya bantu. Nanti kita Ya, bikin zoom begini aja ya mungkin sebisanya, okay. ya, artinya gini Pak Emil, teman-teman ini akan berupaya sebelum tanggal 31 Desember akan ini mengirimkan. Jadi ini di Kamis di catatan saya ada 13 orang Pak Emil. 11 orang. 13 Ya. orang yang di ini yang hasil penyetaraan sebanyak 7 orang. Kemudian JFT murni itu ada 4 orang, JF umum itu ada 2 orang. Jadi semuanya total ada 13 orang. 13 nih. Nah, ya 13 orang. Nah, mungkin yang 7 orang ini hasil penyetaraan mungkin agak ini perlu bimbingan khusus ini karena banyak yang mau naik pangkat ini masalahnya Pak Emil Ya, tahun gitu. depan. Kemudian kalau yang JFT murni ini mungkin juga perlu arahan dari yang Pak Emil terkait penyusunan dupak. Mungkin pertanyaan saya begini Pak Emil, apakah ada semacam sarana coach ya, coach masing-masing orang tuh punya coach gitu yang bisa dihubungi, yang bisa ngajarin gitu, mungkin ada jejaring seperti
di Pak Emil kan jadi sekretaris tadi yang Iya, saya iya. sampaikan jadi Nggih. sekretaris. Mungkin dari itu bisa mengcoach kita jadi personal, jadi by WA, by apa gitu. Jadi tanya-tanya gimana caranya. Apa ada sarana ke sana ya Pak Emil ya? Ada, nanti saya kirimin Oh teman-teman. ya Pak Emil. Saya Ya. kirimin. Iya, iya. Ini gini aja Bu, nanti saya kan punya ini file-file yang lama, nanti bisa dipelajari termasuk form-formnya itu. Saya share via Google Drive, nanti bisa dipelajari, bisa diganti-ganti lah itu kayak gitu. Nanti kapan gitu mungkin agendakan sama saya mungkin minggu depan atau apa gitu untuk saya khusus bikin dupanya ya untuk ini. Gitu aja. Ya, Gimana? monggo teman-teman mungkin Apa ada yang mau bersedia? ditanyakan sama iya, ini siap semangat Pak Emil mau ngirimkan. Iya, iya, ya, kita aja. Cuma mungkin ada masukan mungkin, ada pertanyaan monggo. Pak Haji. Apa ini? Ayo, monggo mumpung ada Assalamualaikum Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emil, saya Indra Pak Emil. Oke, Pak Indra. Hubungi Pak Emil. Oke. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Emil sudah berkenan untuk membantu kami teman-teman di sini terkait sosialisasi untuk Jafung ini Pak Emil. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Emil, pertama terkait dengan saya sendiri. Ini kan kalau secara struktural April sudah kenaikan pangkat Pak. Dari 3A ke 4, dari 3D ke 4A. Ya. Cuman karena terkendala Dupak sama Pak ini, jadi kita kesulitan untuk pengajuan kemarin. Karena informasi yang kita dapat kemarin Bang Siur, ada informasi yang katanya masih bisa mengikuti dengan format yang lama. Artinya sistem seperti yang reguler yang biasa itu Pak. Ya. Cuman ternyata pada akhir mendekati Oktober, itu harus pakai Dupak. Kita konsultasi dengan BKD di kabupaten, ternyata mereka juga kesulitan dan masih bingung, tidak bisa memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan Dupak yang harus saya penuhi. Termasuk teman-teman juga yang dari 3A ke 3B, ada yang dari 2C ke 3A. Ini juga banyak di sini teman-teman Pak. Jadi kami mohon mungkin dapat dibantu untuk penyusunan Dupaknya Pak. Paling tidak kita bisa mengejar mungkin untuk yang periode Oktober Pak. Kalau kita tidak bisa ikut yang periode April, mungkin yang Oktober bisa kita kejar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga butuh form atau format penyusunan Dupaknya. Seperti apa, tata cara, terus untuk mengisi Dupak, poin-poin apa gitu Pak, yang sekiranya memungkinkan untuk paknya itu Pak. Karena kemarin kalau yang saya kemarin itu untuk paknya itu untuk nilai angka kredit itu dapat 300 kalau tidak salah Pak di SK itu kemarin. 300 nih Pak? 300 nih Pak kemarin itu. Maksudnya ya kalau misalnya tidak terakumulasi di tahun 2022 ini Pak, apakah masih bisa dimasukkan di kegiatan 2023 Pak? Kayak kemarin kita ikut kegiatan-kegiatan, terus kayak webinar kemarin itu Pak, apa masih bisa diakui untuk di kegiatan di 2023 kalau misalnya tidak berkesempatan untuk menyampaikan Dupak di tahun ini. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak Emil. Iya Pak Indra. Assalamualaikum. Oke Pak Indra. Sekarang mungkin ini dari saya mungkin sarannya begini. Kalau memang aturan kenaikan pangkat yang fungsional itu kan ini ya Pak, ngikuti fungsional ya. Jadi kalau sudah diangkat di fungsional, ya memang semua aturan untuk kenaikan pangkatnya ngikuti fungsional. Nah, salah satu ini aturan di fungsional itu di angka kredit itu, PAK itu. Jadi sama itu kasusnya, banyak dari teman-teman ini harusnya naik pangkat gitu kan. Tapi karena ada fungsional, itu akhirnya ini nggak bisa naik ke jenjang lebih tinggi lagi gitu karena memang persyaratannya PAK. Jadi saya juga ini cerita ada satu di teman saya itu ikutin passing waktu itu 3C 3C-nya udah keluar, tapi kebetulan dia ke fungsional keluar dulu gitu. Akhirnya yang 3C
drop dulu. Jadi harus mengikuti syarat untuk PAK itu. Jadi tetap mengikuti aturan fungsional. Nah, kalau Pak Indra masih 300 ya. Kalau 300 itu masih butuh angka 100 lagi untuk naik ke 4A kalau di fungsional itu. Butuh angka 100. Nah, itu nanti kalau untuk ke 4A itu kalau di fungsional memang klasifikasinya di Madya. Nah, Madya itu juga harus menulis karya tulis. Terus nanti ada uji kompetensi ke Jakarta. Ini saya kalau aturan lama ya Pak, saya masih bicara aturan lama. Sama saya juga ini kemarin ngajuin banyak itu harapannya saya juga bisa naik jenjang ke Madya. Tapi kurang sedikit kayaknya saya ngajuin tiap tahun kebanyakan itu di drop. Jadi harus uji kompetensi nantinya begitu. Kalau naik jenjang. Nah, jadi nanti ini aja Pak, kalau dari saran saya untuk teman-teman juga. Yang dari 2C tadi, 2C ya ada nggak Pak? 2C teman-teman? Ada Pak, ini. Ya Pak, saya yang dari 2C. 2C itu punya ini nggak? Ada sempat kuliah S1 atau gimana? Sudah selesai Pak. Untuk S1 teknik sipil? Teknik sipil, iya. Ya, ini alhamdulillah itu dapat segera diajuin. Itu angkanya bisa nampung 2 kali naik pangkat itu kayaknya. Gitu. Kalau pakai aturan yang lama masih secepatnya nanti. Nanti ada teman saya, nanti Pak Harun yang untuk yang pelaksana itu juga begitu. Dulu dia dari 2C kalau nggak salah itu sampai naik 3A kalau nggak salah itu harusnya naik 3A. Itu tinggal nunggu waktu aja dia karena dia sudah punya simpenan dari sekolahnya itu dari S1. Kalau dari Bapak-bapak ini ada yang sempat ini punya S2 mungkin, S2 teknik gitu. Punya ya Pak untuk nanti. Gimana Pak? Ada ini ijazah S2 teknik gitu, Pak. S2 bukan teknik ya Pak? Oh gitu. Iya. Enggak linear Pak. Enggak linear ya, iya. Iya Pak. Iya. Jadi gini Pak, mungkin ini mulai sekarang mungkin teman-teman nyusunin semua sertifikat yang ada. Sertifikat yang pernah, sertifikat pelatihan, SK di keteknikan, terus kemudian ijazah dan sebagainya, semuanya nanti dikumpulin ya. Nanti formnya hari ini juga saya kirim untuk contoh-contohnya. Saya kirim untuk dibuka dan dipelajari. Nanti kira-kira minggu depan gitu, nanti kita ketemuan bareng via Zoom gini, kita bahas satu persatu gitu, untuk nyusunnya. Itu aja Pak. Untuk gitu. Pak. Nggih, nyusun Pak. Cepatnya nggih. Kebetulan teman-teman Malang juga gitu, hari Senin kayaknya mau ke kantor waktu itu kan mau ketemu, saya diminta ke sana, cuman saya pas repot ke Bogor ya ke ini. Jadi kayaknya mau ke kantor hari Senin besok untuk ngobrol masalah itu. Masalah dupa. Ya gitu saya kasih list contoh-contohnya gitu Pak. Itu ini. Nggih. Ada lagi mungkin yang ini Pak? Mohon izin Pak Emil. Nggih, Pak Indra. Mohon izin, ini urusan teman-teman Rembuan Pak Emil. Nggih. Kalau misalnya ada waktu teman-teman pengen ini Pak Emil, pengen suan ke Pak Emil Pak. Artinya iya. Artinya kalau cuma sekedar kayak Zoom meeting agak bingung katanya Pak Emil. Oh gitu. Nggih. Oh gitu nggih Pak. Ya monggo Pak, enggak apa-apa kalau dari kita. Monggo nanti ketemu sama di ruang jabungnya provinsi, monggo ke sana. Kalau memang sekalian kita silaturahmi gitu kan enak gitu. Nggih, Pak. Mungkin Pak Emil ada waktu kapan nanti kita siap ke Pak Emil. Atau Senin sekalian, gimana? Jam 9.10. Hari Senin. Nggih. Hari Kamis saja Pak. Kamis. Kayaknya Kamis Pak. Kamis depan. Kamis depan, nggih. Oh, Kamis depan, Pak nggih. Nggih. Gimana? Di mana Pak Emil? Di Surabaya. Surabaya. Nanti saya share log aja lokasinya. Siap. Nanti kalau ke PU provinsi tinggal nyari ruang jabatan fungsional gitu, Pak. Oh, siap Emil. Nanti kita koordinasi sama teman-teman dulu. Kepastiannya hari apa kita panggil Pak Emil lagi. Iya, enggak apa-apa. Ya. Saya welcome banget, senang kalau ketemu teman-teman dari. Siap Pak Emil. Mungkin ada teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Nggih, Waalaikumsalam Pak. Iya, saya Puji Pak. Nggih Pak Puji, nggih gimana Pak? Ada beberapa yang ganjel di
Di pikiran saya ini. Iya, Pak. Jadi ceritanya gini, kemarin akhir Desember tahun 2021 kita kan ada pengangkatan Jafung SK jabatan penyetaraan. fungsional ya Penyetaraan penyetaraan. ya, Pak. Iya, penyetaraan. Iya, iya. Di situ di SK itu disebutkan memang ada angka kredit konvensional 275 dan angka kredit konversi atau integrasi 75. Ya, disebutkan seperti itu. Ya. Kemudian kebetulan tahun 2022 ini kan saya naik pangkat dari 3C ke 3D. Ya, Pak. Di situ setelah SK turun, ternyata pencantuman angka kredit di SK kenaikan pangkat itu tidak dicantumkan 0, Pak. Gitu. Apakah memang seperti itu atau itu termasuk miss? Dalam arti saya mikir gini, soalnya kalau misalkan saya nanti pengajuan untuk ke ahli madya, otomatis kan perlu angka kredit 400. 400. Nah, di SK kenaikan pangkat tadi kan 0. Saya mikir kalau butuh 400 ini berapa tahun saya harus ngumpulkan lagi ini, gitu Pak. Mungkin yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait pengangkatan penyetaraan kemarin itu kan kita masih menggunakan nomenklatur yang lama, jadi jalan jembatan. Nah, yang tahun 2021 sebenarnya ada nomenklatur yang baru, yaitu menata kelola ya Pak. Oke, menata kelola Pak. Apakah SK termasuk SK Jafungnya atau SK kenaikan pangkat atau itu perlu diubah atau tetap aja enggak masalah Pak nantinya ke depannya maksudnya. Oke, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait nantinya kalau misalkan angka kredit itu menggunakan SKP, berarti kan rincian dari SKP itu harus disesuaikan dengan tupoksi dari Jafung itu sendiri. Maksudnya misalkan untuk ahli pertama ada beberapa tupoksi, kalau nggak salah penata kelola ini ada 48 tupoksi, terus kemudian yang ahli muda ada berapa ini? Ahli muda ini ada, kalau lihat di SK di Permenpannya itu ada Permenpan banyak itu. Apakah itu ngikut ini nanti di SKP-nya, Pak? Harus ikut ini? Apa harus atau membuat sendiri di SKP-nya? Kalau misalkan diberlakukan bahwa SKP dan PAK itu nanti jadi satu, itu rincian di SKP itu apa menyesuaikan tupoksi yang ada di sini gitu. Ya. Itu yang ketiga Pak. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Sinten tadi Pak Pak Puji, Pak Puji. Pak Puji ya, Pak Puji nggih. Pak Puji yang terkait SK-nya itu jadi 0 itu miss Pak. Kalau PAK itu enggak mungkin hilang itu. Jadi tenang aja mungkin. Jadi gini, kalau memang yang tadi itu SK konvensional 275 ya Pak. 275. Kalau yang SK terintegrasi itu jadi 75, nggih, karena 200-nya dihapus. 200 termasuk madya. Jadi itu tetap nyimpen. Jadi kalau membaca itu semua yang kepegawaian itu harusnya tahu. Jadi ya memang begitu ya aturannya. Apakah perlu ada pengajuan untuk perubahan SK Pak? SK kenaikan pangkatnya? Mboten perlu, sudah enggak apa-apa. Itu PAK-nya nanti tinggal dikirim ke pusat. Datang yang baru ya itu yang diakui Pak, nanti gampang gitu. Oh gitu ya. Jadi pangkat sama PAK itu nanti dokumen yang beda itu kalau di fungsional, ya. Jadi tetap PAK itu untuk syarat kepangkatan, tapi dokumennya beda gitu. Walaupun ada miss sedikit ya enggak apa-apa. Ya, soalnya kebetulan itu kan istri saya kan di inspektorat auditor. Di setiap kenaikan pangkat pasti dicantumkan di situ. Makanya saya, kok yang saya enggak? Makanya jadi pertanyaan Bu. Saya takut nanti mempengaruhi ke depannya itu Pak. Takutnya seperti itu. Pak. Nanti bisa inilah. Kalau nomenklaturnya Pak itu otomatis. Nomenklatur JFT, jalan jembatan sama penata kelola itu sudah otomatis nanti. Otomatis include ke sana. Jadi
Jadi sudah tidak perlu. Nanti kalau ada ini SK baru ya, baru itu diganti ke yang baru gitu. Seumpama penugasan di mana, jabatannya apa, itu yang baru ya pakai nomenklatur yang baru sudah tidak apa-apa. Termasuk nanti saya yakin ini apa kayak SK pangkat itu juga sudah ngacu yang baru, tapi yang lama ya sudah tidak apa-apa untuk itu. Nah terkait angka SKP, sebenarnya begini Pak, itu kan angka kredit itu kita jangan berpikiran ke angka kredit ya, tapi pikiran kita selaku di fungsional itu gimana caranya organisasi itu bisa berjalan optimum dan efisien sama efektif. Jadi terserah kegiatan kita itu apa di sana, yang penting keteknikan, gitu kan, keteknikan. Nah ketika itu keteknikan nanti tinggal ngambil itu dicantolkan di mana. Jadi apa yang tercantum di SKP itu rinciannya yang jenengan punya itu ada ahli pertama, ahli madya gitu kan ada juga di sana. Nah, itu sebenarnya global, Pak. Jadi bukan persis seperti itu. Jadi kalau di kita di provinsi itu ada namanya buku harian. Buku harian itu sebagai kegiatan realnya. Tapi ada lagi itu SKP-nya. Tapi SKP ini sumbernya dari buku harian ini. Contohnya begini mungkin ya. Saya ngasih contoh. Biasanya kan kita kalau proyek jalan ada pengawasan gitu kan. Pengawasan atau PCM gitu kan ada pre-construction meeting, ada PCM, monitoring. Nah, monitoring ini di SKP ini kan nggak ada, nggak kelihatan bener gitu kan PCM apa. Nah, itu tinggal jenengan cantumkan aja yang mana, terserah ngambil yang mana, yang paling member gitu kan, paling member, taruh di situ, syukur-syukur cari yang angka kreditnya gede gitu, gitu Pak. Betul itu memang begitu Pak. Jadi gitu sih. Kalau dari kita ya begitu. Tapi yang penting organisasi ini harus tetap jalan ya, disupport banget. Bukan berarti kemudian fungsional tuh, wah saya ngajar angka kredit aja, yang di luar angka kredit nggak saya kerjain. Oh nggak boleh seperti itu ya. Memang tetap support kita harus kuat lah ke organisasi. Tinggal nanti angka kreditnya kita ngambil mana ya kita memberkan itu sih Pak. Triknya begitu Pak kalau dari kita selama ini gitu. Oke. Siap. Ada lagi Pak mungkin sharing. Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Indra, Pak. Indra Purnawan, Pak. Oh nggih Pak Indra Purnawan nggih. Iya, begini, karena memang ini kan penyetaraan dari struktural ke fungsional ini istilahnya kami belum punya gambaran apapun lah itu istilahnya. Jadi kayak angka kredit itu misalnya kalau teman-teman ini kan di secara struktural dia waktunya naik pangkat makanya kan nanya itu angka kreditnya. Nah, misalnya secara struktural itu saya masih belum waktunya naik pangkat, itu apakah di fungsional itu tiap tahun seberapa itu angka kredit yang harus dikumpulkan gitu, seperti itu. Dan misalnya gini, misalnya kalau teman-teman kan seperti yang Ci Indra itu dari 300 kan untuk ke 4A dia perlu 100 gitu. Nah kalau misalnya yang tidak naik pangkat itu apakah ada angka kredit minimal yang harus dikumpulkan setiap tahunnya seperti itu? Saya kira itu dulu Pak ya. Oke Pak Indra, terima kasih. Kalau ini Pak, memang sekarang ya untuk aturan yang masih berlaku itu terkait kenaikan pangkat itu antara SKP sama Dupa itu masih antara SKP sama Dupa ya maksud saya itu masih berdiri sendiri. Jadi kalau kita ya SKP nyusun SKP untuk dasar remunerasi, untuk dasar kegiatan setiap bulan gitu kan. Tapi Dupa ini kita bikin lagi. Itu pengalaman kita ya begitu Pak. Selama ini begitu.
Jadi kadang SKP kita cuma 25, tapi dupa kita bisa 100. Nah, gitu. 100 itu naik pangkatnya cepat. Nah, gitu. Jadi aturan mainnya memang begitu kalau yang lama. Tapi kalau nanti yang baru ini, itu kita dianggap perform bekerja, itu ada syarat minimum. Jadi makanya ada SKP terintegrasi itu karena ya harusnya yang namanya dupa itu, PAK itu, angka kredit itu ya sesuai dengan SKP kan, itu apa namanya konsepnya. Nah itu ada syarat minimum, syarat minimumnya itu ini kalau ahli muda itu 25 saya. Jadi acuannya itu begini, kalau naik pangkat ahli muda itu kan 100. Nah kalau struktural itu kan 4 tahun atau normal ya normal, kenaikan pangkat yang normal itu 4 tahun. Jadi 4 tahun dibagi 100 itu dibagi 4, jadi 25, 25, 25 gitu. Begitu. Tapi kalau aturan yang lama memang ini Pak, siapa yang bisa mengumpulkan dupa cepat, nah itu dia bisa naik pangkat. 2 tahun bisa naik pangkat. Bahkan teman saya itu sekali ngajuin dupa kemarin, itu sudah sampai melampaui nilainya madya gitu. Ada teman-teman saya kemarin. Jadi dia baru menjabat di fungsional selama 1 tahun, ahli muda, itu dia ngirim dupa karena memang kegiatannya banyak, dia proyeknya banyak. Jadi kalau yang fungsional itu kalau dia megang proyek banyak, dia akan dapat kredit yang sangat banyak sekali. Dia join, itu sudah 400 Pak. Bayangin dari 200 itu bisa 400. Itu begitu. Sempat ada kejadian seperti itu. Sempat lah. Tapi kalau yang nanti yang terintegrasi ini kita punya perform minimum. Perform minimum itu yaitu 25. Nah, yang setahu saya yang baru ini itu kalau fungsional itu paling cepat naik pangkatnya itu ya 3 tahun. Jadi 3 tahun itu asumsinya begini, kita nggak bisa bikin dupa itu banyak-banyakan kayak sekarang. Jadi dia dibatasi 150%. Semua begini, minimum kita itu kan 25, angka 25 per tahun. Kalau kita ngajuin 50, nah itu kan 200%. Akan dipangkas menjadi cuma 150. Seberapa banyak pun kita ngirim nanti akan jadi cuma 150% dari 25. Jadi sekitar 3 tujuan lah, 3 tujuan. Jadi kalau untuk naik pangkat itu 100 ahli muda, nah dia 37 dikali berapa nyampe 300 kan berarti 3 tahun. Jadi nanti fungsional nggak akan bisa naik pangkat 2 tahun kayak sekarang. Jadi 3 tahun. Paling cepat sudah. Itu. Ya, mohon tanya ya Pak ya. Gini Pak, langsung aja. Yang integrasi itu mulai kapan itu berlakunya itu? Nah ini integrasinya itu semua menunggu ini Pak. Katanya sih akhir tahun ini berlaku gitu. Tapi kan kemarin saya ketemu sama yang bidang pengembangannya itu, yang ngurusin itu juga. Dia juga bilang ke saya begini, iya gitu nggak datang-datang ini, nggak turun-turun gitu loh. Udah kita ini aja Pak, kita follow up lagi untuk tim penilai ada di provinsi gitu. Nah kalau tim penilai ada di provinsi, nah ya nanti ke provinsi Pak, nggak usah jauh-jauh ke pusat gitu. Itu sih. Kita juga harapannya begitu sama semua. Kemudian yang untuk ini Pak, yang untuk tanggal 31 Desember ini kan teman-teman rencananya berusaha untuk membuat itu dupanya yang 31 Desember. Ya. Berarti ini pakai yang konvensional masih ya Pak? Konvensional ya. Ya saya kira itu dari saya Pak. Konvensional nanti formatnya saya kasih lah Pak, banyak Pak. Gitu. Nggak usah bikin ini, termasuk surat menyuratnya seperti apa gitu. Terus bikin, kita selama ini ngirimnya gini Pak, kita bikin Google Drive gitu kan. Semua data-datanya kita masukin Google Drive, nanti kita kirim ke emailnya punya ini, namanya Subdit jalan jembatan fungsional jalan jembatan. Nanti mereka konfirmasi ke kita, oh ya sudah diterima. Mereka buka sendiri gitu, diceki satu-satu. Nah itu nanti beberapa bulan kemudian turun BAK-nya. Cuman gitu Pak. Kalau zaman awal saya dulu ngirim, wah bisa tebel-tebel 40 cm, 50 cm dokumennya begitu. Nah, sekarang sudah enggak Pak. Jadi ya alhamdulillah itu. Teman-teman pusat sangat responsif kok gitu. Oke, sudah enggak zaman kayaknya. Oke, monggo Pak, kalau ada lagi Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dedi Pak. Pak Dedi, Pak Dedi. Sebelumnya minta maaf karena kemarin waktu
kita itu WA-an, saya manggil ibu. Saya nggak tahu kalau bapak. Mohon maaf Pak Emil. Nggak apa-apa, biasa begitu. Ya, mohon izin Pak Emil, saya mau nanya. Gimana Pak Dedi? Iya, ini saya kan dari pengangkatan formasi CPNS 2019 Pak. Ya. Nah, kebetulan saya dapat SK jabatan fungsionalnya itu baru Agustus 2022 ini Pak. Nah, kami ini yang 2019 ini bisa klaimkan angka kredit dari kapan Pak? Bisa Pak. Dari 2019 atau dari 2022 kami yang terima SK fungsionalnya Pak Emil? 2019 bisa. Oh gitu. Oke. Bisa. Oh iya siap. Ya. Terima kasih infonya Pak Emil. Oke. Sama kayak waktu itu kami itu waktu saya kan in-passing-nya itu tanggal Desember 2018 ingat saya. Nah itu sama tim penilai, saya pernah melakukan pelatihan-pelatihan di mana aja itu mulai tahun 2010 sampai 2017 itu ya diakui itu. Diakui semua. Ya cuman ini saya mungkin mau ngasih tahu begini, jadi tidak semua yang kita kirim itu kadang diterima gitu. Iya Pak. Karena tetap subjektif gitu kan, subjektif ke. Makanya kan kami butuh bimbingan Pak Emil, cara-caranya kami nyusun untuk dupa itu. Ya ibaratnya memperin itu Pak. Yang nyerempet-nyerempetnya biar diterima itu Pak. Ya kadang-kadang ini juga kok tim penilai itu kan ini dipakai dasar, oh ini kecepatan ini naik pangkat ini nggak bisa nih. Jadi walaupun kita performanya bagus ya dipotong terus Pak. Jadi emang begitu. Jadi wah ini terlalu cepat nih naik pangkatnya gitu. Nggak boleh gitu. Ya tetap masa ada sih orang 1 tahun atau 6 bulan itu bisa ngirim dupa nilainya 150, nah gitu loh, apa bahasanya begitu kan. Nah kalau kita dulu di provinsi itu sama kita target mau naik pangkat itu 50 gitu ya, kita kirimnya 100 Pak, 150, 100 itu. Ya, tapi ada triknya ya untuk bikin seperti itu. Bisa tapi. Oke Pak, nanti kita sharing lah. Ya triknya itu yang kita butuh juga itu Pak. Oke Pak, ya kita lah sharing-sharing. Terus ini lagi Pak Emil, kan apa Pak Dedi? Yang katanya kan bisa dari 2019. Ya, yeah. Nah itu kan kalau di peraturan itu katanya 150% dari 25 kalau muda itu Pak ya. Kalau yang kami kan pertama 12,5. 12,5. Iya, 12,5. Kalau 2019 sampai 2022 misalkan saya klaimkan langsung 50 itu Pak. Tidak boleh Pak ya? Boleh, kan masih aturan lama. Kan sampai Desember ini masih aturan lama Pak. Oh gitu. Iya. Makanya yang ini, yang seluruh sertifikat, terus ijazah dan sebagainya ini sangat berguna sekali kalau pakai yang lama itu. Gitu sih Pak. Oke. Gimana? Oke. Terkait dengan penjelasan Pak Emil tadi, Pak Emil. Iya. Pak Emil tadi menyampaikan termasuk kegiatan sertifikat atau kegiatan 2010, 2000 sekian sampai 2018 kemarin Pak Emil waktu masih bisa diakui Pak Emil ya? Iya, bisa. Kalau yang seperti kami yang penyetaraan kegiatan yang sebelum-sebelumnya juga bisa kita masukkan juga Pak Emil? Kegiatannya ini Pak, kayak sertifikat ini seminar gitu loh Pak, maksud saya. Iya. Iya bisa Pak. Bisa Pak ya? Bisa, sertifikat pelatihan di mana gitu. Kayak BIMTEK gitu ya Pak? Iya, BIMTEK itu bisa. Bisa. Iya bisa. Sama yang penyetaraan itu kan sebenarnya dapat ini Pak, dapat angka dia untuk pertama ini ya ngajuin, dapat angka 25% dari syarat kenaikan pangkat. Jadi kalau ahli muda itu naik pangkatnya kan 100 gitu kan. Jadi bapak-bapak yang penyetaraan sudah punya angka simpanan dari perpindahan itu 25, senilai 25. Oh gitu Pak ya. Itu gitu. Yang 300 juga. Yang 300 itu ya? Itu kan berarti kan. Yang kemarin-kemarin ya. Oh, nggih Pak, siap Pak. Iya. Pak Emil. Mohon bantuannya Pak Emil untuk ya, bisanya Pak, nanti saya bantu. Iya. Ya Pak Emil, siap Pak Emil. Iya, gitu. Semua? Ya. Mungkin
Sudah ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah. Mungkin sementara ini dulu Pak Emil, pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa lanjut ke darat nanti hari Kamis ya Pak Emil. Ya, salah nanti. Pak Indra dan teman-teman bisa mau soal ke Pak Emil. Terima kasih banyak kesediaannya, baik hari ini maupun nanti yang tanggal 29. Ya, ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Emil sudah memberikan arahan, informasi maupun motivasi kepada teman-teman. Karena ini sudah pesimis sebenarnya teman-teman ini. Ya saya paham Bu, gimana nggih? Saya juga paham ini teman-teman. Ya alhamdulillah ini sudah ada pencerahan dari Pak Emil. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di sini Pak Emil, mungkin sampai ke depan untuk pengembangan karir teman-teman dan komunikasi, apalagi sudah ada sarananya Pak Emil ya, komunitas mungkin sudah ada terbentuk sehingga nanti teman-teman itu bisa gabung di organisasinya yang ahli jalan dan jembatan. Ya. Terima kasih banyak Pak Emil. Kenapa? Oh iya, ada titipan teman-teman Pak Emil, format-format yang diperlukan untuk teman-teman nanti bisa dikirim, termasuk linknya ke Pak Ci Indra ya Pak Emil. Terima kasih banyak Pak Emil. Terima kasih Bu. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk live Bu. Ya. Terima kasih. Ya, mari.